Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zayadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 dengan judul Kelistrikan dan Kemagnetan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang magnet. Magnet berasal dari nama daerah di Asia, yaitu daerah Magnesia. Di daerah Magnesia tersebut, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Jadi asal muasal kata magnetik dari sejarahnya dari barusan yang saya sampaikan. Selanjutnya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Jadi magnet itu mampu menarik benda kecuali benda-benda yang tidak mempunyai sifat khusus. Jadi kalau magnet itu mempunyai sifat khusus, pasti bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, sifat magnetik itu adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Itu memang sifat dari magnet tersebut, yaitu mampu menarik benda yang ada di sekitarnya. Kembali ke yang tadi, kecuali yang memiliki sifat khusus. Jadi kalau tidak mempunyai sifat khusus, ya tidak mampu ditarik oleh magnet. Oke, next. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, sifat magnet yaitu menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya, tapi tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meskipun berada dalam jangkauannya. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, itu memang sifat magnet yaitu memang menarik benda yang mempunyai sifat khusus. Jadi kalau tidak mempunyai sifat khusus, meskipun berada dalam jangkauan magnet tersebut, itu tidak bisa ditarik. Selanjutnya, gaya magnet dapat menembus benda. Sifat magnet itu memang mampu menembus benda apapun itu, jikalau memang dalam jangkauan magnet tersebut, meskipun terhalang benda apapun, itu mampu ditarik oleh magnet atau mampu dijangkau. Magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Jadi ketika sudah dua magnet itu dan kutub-kutub itu bersamaan didekatkan oleh magnet ke magnet, itu akan saling tolak menolak. Banyak contohnya di YouTube juga ada yang magnet motor itu disebabkan karena kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain. Next, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat magnet dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jadi magnet itu ketika sudah sering jatuh, terbakar, atau bisa juga kena panas, entah kenapa kekuatan dari magnet itu bisa melemah. Cobalah jikalau tidak percaya. Jadi kalau magnet itu sering jatuh, itu akan kekuatan dari magnet tersebut akan melemah. Jadi jangkauannya akan semakin pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pasrahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lala Tukusya, NPM 719720176. Saya di sini akan melanjutkan dari pemateri yang pertama, yang dimana saya akan membahas tentang macam-macam bentuk magnet, yang dimana macam-macam bentuk magnet tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu magnet batang. Bentuknya itu menyerupai seperti batang atau balok atau kubus. Dan yang kedua, magnet silinder. Magnet silinder ini bentuknya itu menyerupai seperti tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum ini bentuknya seperti jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang keempat, magnet ladang. Magnet ladang ini bentuknya itu menyerupai seperti kapal kuda
atau serupa dengan huruf U. Yang kelima, magnet cincin. Bentuknya itu seperti bulat yang menyerupai cincin. Yang keenam, magnet keping. Magnet ini bentuknya menyerupai seperti keping logam. Selanjutnya, saya di sini akan membahas listrik. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Energi listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer dan lain sebagainya yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Dan listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Dan muatan listrik merupakan sifat ataupun muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menimbulkan partikel dasar tersebut menghadapi stel tarik-menarik serta tolak-menolak. Sekian dari presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang ketiga. Saya Nur Rofia, saya akan meneruskan presentasi dari pemateri kedua, yaitu tentang jenis-jenis muatan listrik. Jenis-jenis muatan listrik antara lain yaitu 1. Muatan listrik positif atau proton. Muatan listrik proton atau muatan listrik positif biasanya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu barang yang bermuatan, serta dalam ini terjalin sebab muatan positif itu sejenis sehingga akan beraksi saling tolak-menolak. 2. Muatan listrik negatif atau elektron. Muatan negatif atau elektron pada suatu barang bisa ditentukan bila ada barang yang mempunyai muatan negatif saling tolak-menolak dengan plastik yang mempunyai muatan, hingga bisa ditentukan kalau muatan barang tersebut negatif. Selanjutnya, sifat-sifat muatan listrik. Sifat-sifat muatan listrik adalah sifat yang menunjukkan ciri dan karakteristik dari benda bermuatan. Adapun ciri-ciri muatan listrik adalah 1. Terjadi arah gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan yang sama jenis muatannya. 2. Muncul arah gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan yang berlawanan jenis muatannya. 3. Muatan positif menandakan benda kekurangan elektron. 4. Muatan negatif menandakan benda kelebihan elektron. 5. Besar muatan listrik pada sebuah benda adalah kelipatan bulat dari muatan elementer sebuah elektron. 6. Pada benda konduktor, muatan listrik akan tersebar merata di seluruh permukaan benda tersebut. Video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.